Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membuat potongan melintang, melanjutkan gambar yang kemarin, hasilnya seperti itu. Dan nanti ada 18 langkah yang harus kita laksanakan. Langsung saja, langkah pertama adalah mengcopy denah. Caranya kita tinggal denah yang kita udah buat, kita kopikan, bisa di sebelah kanan atau sebelah kiri, karena nanti acuan kita adalah gambar denah. Nah, selanjutnya kita menyiapkan layer baru, yaitu untuk layer potongan. Kita buat new layer, kita beri nama potongan. Dan dalam layer potongan ini warnanya bebas. Kita pilih di sini ada warna hijau muda. Setelah itu untuk ketebalannya kita pakai yang 0,313. Sudah, setelah itu kita gunakan layer tersebut, klik 2 kali terus di close. Nah, selanjutnya kita membuat garis bantu Excel untuk mempermudah kita menggambar potongannya. Excel, enter, V, enter vertikal. Nah, ini kita pilih yang berpotongan garis, antara garis potong melintang dengan denah di bagian sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Jadi nanti kita akan mempunyai 2 garis panjang. Setelah itu kita menentukan MTA. MTA adalah muka tanah asli. Kita copy salah satu grid yang horizontal. Jangan lupa pastikan F8-nya dihidupkan, terus kita copy di bawah. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat slope. Nah, langkah slope-nya ini sesuai dengan gambar yang ada, seperti itu, ada 4 dan juga ada pondasinya di paling bawah. Kita gunakan slope, kita ganti layarnya menggunakan kolom. Ukuran slope-nya itulah 15 kali 20, kita taruh di atas MTA-nya. Setelah itu kita hatch bagian dalamnya menggunakan arsir yang solid. Setelah itu kita buat grup biar tidak terpisah. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat pondasi. Pondasinya kita sesuaikan dengan gambar yang ada 2 jenis pondasi, untuk ke bagian samping dan juga di bagian tengah. Nah, pondasi ini juga sudah ada ukurannya. Di sini ukurannya adalah 70 cm kedalamannya. Kita buat bagian samping dulu, gunakan L, enter. Layarnya adalah potongan, ke bawah 70, ke kanan itu juga 70. Nah, sedangkan untuk yang di bagian atas itu kita ada 30 cm. Kita buat menggunakan L30. Nah, terus kita satukan. Nah, selanjutnya untuk di bagian bawahnya kita menggunakan yang namanya arm stamping, ukurannya 80 cm, rectangle 80 dan ketebalannya adalah 15. Untuk bagian bawah itu adalah pasir dengan ketebalan 5 cm dengan panjang yang sama, yaitu 80. Selanjutnya kita buat arm stampingnya, batu kosongnya, menggunakan elip, ketik EL, terus titiknya ada 2 atas dan bawah. Untuk jari-jarinya adalah 5, sehingga jadi ketebalannya itu adalah 10 cm. Kita kopikan untuk mengisi arm stamping tersebut. Jadi totalnya ada 8, karena 8 kali 10. Nah, setelah sudah, kita akan hatch bagian atas di pondasinya menggunakan gravel di sini. Terus skalanya kita buat 2 biar kelihatan lebih besar. Untuk yang paling bawah kita gunakan hatch lagi, tapi arsirannya adalah pasir gitu. Dengan skalanya kita buat 1 biar lebih kelihatan. Nah, selanjutnya untuk di bagian kanan kita tinggal mirror saja. Ini bagian kiri sudah jadi. Untuk bagian kanan karena sama, kita tinggal mirrorkan saja. Dengan syarat adalah garis MTA-nya ini kanan kirinya sama. Nah, jadi kita nanti pas di mirror akan tepat. Nah, selanjutnya untuk pondasi bagian tengah, caranya sama. Kita dengan mencari titik tengahnya yang terpotong di atas tembok. Nah, di bawah tembok itu ada 2. Kita menggunakan garis bantu Excel vertikal lagi. Setelah kita dapat, kita kopikan dahulu untuk slope-nya salah satu dulu. Nah, selanjutnya kita buat pondasi, kita copy di sini karena sama, di atas 30 cm.
Nah, ke bawahnya 70 cm, ke kanan 35, baru ke kiri 70, jadi lebarnya 70, dan terus kita satukan saja. Nah, selanjutnya untuk arm stampingnya, berhubung itu lebihnya 10 cm kanan dan kiri, berarti panjangnya adalah 90 cm. Rectangle panjang 90 cm dengan ketebalan 15 cm. Kita juga buat pasirnya yang bagian bawah dengan lebar yang sama, kita satukan. Setelah itu kita tinggal copy arm stamping yang sudah jadi, disatukan ke dalam pondasi yang di tengah. Nah, garis tengah yang kita buat untuk garis bantu kita bisa hapus. Nah, terus kita hatch saja, dua-duanya hatch kita samakan, ketik MA, gravelnya kita samakan. Nah, pondasi sudah jadi, kita tinggal kopikan untuk di bagian kanannya karena ukuran sama. Oke, selanjutnya adalah kita membuat dinding dan truss ram. Nah, dinding dan truss ram itu kita bisa copy di dinding di denah, salah satu saja kita kopikan dan terus kita tempatkan di atas slope. Nah, kita buat satu dahulu. Nah, untuk batasnya kita akan buat ring balaknya dulu dengan cara batas ini di atas ini ada ketinggiannya 3,5 meter di ring balak. Nah, kita menggunakan bantuan gridnya. Grid ini kita kopikan dahulu. Kita kopikan untuk di atasnya 30 cm. Di sini kita lihat di bawah, di atas MTA ada lantai 1, itu titik nolnya, itu 30 cm dulu ke atas. Nah, dari lantai 1 kita tinggal kopikan ke atas 350 untuk ketinggian ring balaknya. Nah, kita juga sesuaikan juga untuk yang pondasi. Di sini 120 cm, berarti dari lantai 1 kita kopikan ke bawah 120. Nah, selanjutnya untuk memasang ring balaknya kita copy yang bagian slope keempat-empatnya, kita seleksi dahulu. Setelah itu kita copy, itu kita tempatkan di bawah garis grid yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah sudah terpasang, tinggal dindingnya kita sesuaikan panjangnya dengan batas ring balaknya. Selanjutnya membuat truss ram. Truss ram itu dua jenis, yang ukuran 50 cm dan juga panjangnya 100 cm. Di sini kita buat masternya dahulu menggunakan rectangle, ukurannya 15 x 50. Nah, setelah itu kita head saja. Head menggunakan ANSI 32. Nah, yang membedakan adalah untuk skalanya 1, arsirannya angle-nya kita buat 90, jadi bertolak belakang dengan arsiran dinding. Nah, itu kita kopikan untuk panjang yang 1 meter atau 1 cm. Kita kopikan yang 50 berada di bagian kiri di kamar tidur di atas slope seperti ini. Nah, setelah kita kopikan juga di bagian kanannya. Nah, untuk sebelah kanan atau sebelah kamar mandi kita kopikan dindingnya saja 2, terus kita pasang yang truss ram ukuran 1 meter karena kamar mandi rentan dengan air. Oke, langkah selanjutnya kita akan buat lantai dan juga galian urukan tanah. Di sini kita akan lihat untuk gambar jadinya seperti ini. Lantainya dan juga urukan tanahnya kita menggunakan line. Kita akan garis di berbagian kiri, tengah dan juga bagian sebelah kanan. Kita akan bagi ruangan menjadi 3. Selanjutnya kita akan kunci untuk layer asnya biar tidak bisa dipindahkan dan tidak mengganggu saat penggambaran. Nah, untuk di bagian-bagian ini ada perbedaan ketinggian. Nah, di sini lantai untuk kamar mandinya -5, berarti kita akan move ke bawah 5 cm. Selanjutnya kita akan offset perbagiannya mulai dari keramiknya 1 cm ke bawah semuanya. Terus offset yang kedua adalah 3 cm untuk spasi dari lantainya. Terakhir adalah kita offset 6 cm untuk pasir di bawah spasi. Itu lakukan di 3 bagian tersebut.
Setelah sudah, kita akan hatch atau kita asir. Untuk yang keramik kita menggunakan solid. Ini perlu hati-hati karena ruangannya kecil. Untuk hatch yang kedua adalah kita menggunakan AR cons. Untuk spesinya kita ganti skalanya biar lebih kelihatan 0.5 atau 0.1. Kita lakukan untuk yang bagian kanan dan juga bagian tengah. Nah, untuk selanjutnya yang paling bawah adalah kita menggunakan hatch pasir AR sand. Seperti itu hasilnya. Nah, selanjutnya untuk membuat urukan tanah, di sini ada galian dan urukan tanah. Kita menggunakan lem untuk buat garisnya, garis tanahnya ke tanah aslinya, itu dengan kita naikkan. Nah, kita senggol dahulu titiknya, senggol dulu, diklik terus kembalikan biar ketemu X atau pertemuan silang garisnya. Jangan lupa F10 nya juga dihidupkan karena itu untuk membantu kita. Untuk bagian kamar mandi kita tinggal satukan saja. Selanjutnya kalau sudah ada ruangannya, kita hatch untuk urukan tanahnya. Setelah asnya kita sembunyikan dahulu. Kita hatch menggunakan plasti. Nah, untuk skalanya kita buat 5 biar kelihatan besar. Untuk angelnya 90. Kita gunakan di semua bagian. Oke, selanjutnya kita akan buat plafon. Di sini plafon ketinggiannya adalah 3 meter. Nah, kita akan copy garis gridnya ini ke bawah 50 cm. Nah, setelah itu kita akan copy juga untuk yang lantai. Sebelum itu kita kunci dahulu yang bagian layar asnya biar tidak bisa ke copy. Nah, itu tinggal lantainya kita copy, taruh di atas garisnya, garis plafon yang kita buat tadi. Nah, seperti itu kita sesuaikan plafonnya itu ketinggiannya sama di bagian kiri, tengah dan juga sebelah kanan sama. Tinggal kopikan saja tengah dan juga samping sebelah kanan. Kita rapikan dahulu garisnya. Ada 2 garis untuk ketebalan 1 cm berupa Ethernet penutup plafon. Nah, setelah itu kita offset juga 4 cm. Kita offset ke atas 4 cm untuk rangka plafonnya yang berupa hulu rangka baja ringan. Nah, tinggal kita hatch solid untuk penutup plafonnya yaitu Ethernet. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke rangka atapnya. Nah, rangka atapnya kita harus tahu ketinggian dari atap. Di sini ketinggian dari atap yang gambar sudah jadi ada 2 ketinggian. Yang pertama tinggi bangunan 644 dan juga yang kedua kita bisa lihat di gambar tampak di situ adalah 574 karena atapnya adalah tumpang tindih. Nah, kita akan copy dari lantai 1 ke atas. Di gridnya itu kita copy ke atas yaitu 574 dan juga 644. Nah, setelah kita mendapatkan ketinggian tersebut, kita copy untuk ring baloknya karena di atas juga ada ring balok, ada 3. Kita copy dahulu. Ini dan juga yang di tengah kita copy di bawah ketinggian bangunan 1. Nah, sebelah yang paling kanan kita copy untuk di bangunan ketinggian 2. Nah, setelah itu sudah ada batasnya, kita tinggal perpanjang dinding yang kita buat bawahnya yang ada di pinggir kiri, tengah dan juga sebelah kanan. Untuk yang tengah tidak perlu kita perpanjang. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat namanya inilah papan router.
ukurannya adalah ketebalannya 20 cm. Untuk panjangnya kita buat dulu 2 meter atau 200 dulu, panjangnya 200, ketebalannya atau ketingginya adalah 20. Nah, kita copy untuk sebelah kanan. Nah, ini untuk perpanjang. Nah, untuk sebelah kiri di sini ada panjang overlapnya. Overlapnya ini didapat dari rencana atap di denah. Nah, ini udah kita buat rencanakan overlap 50 cm dari tembok. Jadi kita ada titiknya, kita menggunakan garis bantu XL vertikal kembali. Di situ akan muncul pertemuan garis, tinggal papan routernya kita panjangkan. Nah, kita hapus garis bantunya, terus kita buat garis line biasa untuk menunjukkan panjang overlapnya. Dan kita rapikan bagian kiri dan sebelah kanan tembok itu untuk gunungannya. Kita samakan dulu di tinggi papan router, terus kita lebihkan 15 cm untuk gunungannya. Nah, setelah itu kita akan buat kuda-kuda dari atapnya. Di sini kita buat line dulu untuk batas temboknya. Nah, setelah itu kita lihat di sini rangka baja ringan ada 3, di sini sebelah kiri 1, 2, sebelah kanan ada 2. Kita buat ketinggiannya 2 meter dahulu, terus ketebalannya ada 3,5 kali 2 meter. Nah, seperti ini. Nah, untuk ketinggiannya kita sesuaikan dengan ketinggian bangunan. Nah, kita akan bagi menjadi 3 ruang biar nanti ada 2 kuda-kuda. Nah, 328 ini kita bagi 3 jadi 109. Nah, 109 kita kopikan dan kita mirror, jadi ada 2 kuda-kuda di sebelah kanan. Kita kopikan kembali untuk taruh di sebelah kiri, namun di sini kita taruh sebelah di tengah. Kita bagi saja yang 228 ini jadi 2, jadi 114. Jadi kita kopikan 114, terus kita perpanjang kuda-kudanya karena kuda-kuda yang kanan dan juga yang kiri itu berbeda ketinggiannya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi ruangan. Di bagian 3 ruangan pertama adalah kamar tidur. Kita bisa ngecek di potongan apa yang terlihat di dalam potongan tersebut. Di situ kamar tidurnya kelihatan bed atau kasur tempat tidur. Kita bisa gunakan garis bantu menggunakan XL vertikal. Setelah itu kita buat dipan atau tempat ranjang atau bednya. Di sini ukurannya 2 meter, ketinggiannya bisa menyesuaikan kebutuhan karena variasi bed itu kan sangat banyak. Nah, untuk jenisnya dan juga modelnya bisa disesuaikan. Intinya di situ yang menunjukkan bahwa ada bednya. Nah, kurang lebih adalah bednya seperti ini. Kita juga bisa mempercantik dengan cara di fillet biar tidak kaku, bisa ada lengkungannya. Nah, setelah selesai kita buat grup ya, Nah, kalau semisal di situ ada almarinya, almari baju bisa ditambahkan di samping atau di belakang bed. Nah, itu kita tinggal bednya kita buat grup biar tidak pecah. Selanjutnya untuk bagian tengah di sini akan kelihatan garis tembok. Garis temboknya kita menggunakan XL vertikal. Garis bentuk kita menggunakan line dari garis ujung dinding sampai ke lantai seperti ini. Terus di tengahnya kita nanti berikan pintu. Di sini pintu P2 kelihatan. Nah, ada 85 cm lebarnya. Kita sesuaikan di gambar yang sudah jadi di kusen pintu. Ini tingginya
206 cm, terus lebarnya 75, kita buat menggunakan rectangle ukurannya 85 kali 206. Nah, setelah itu kita offset 5 cm untuk buat kusennya. Harus kita sesuaikan bawahnya karena tidak ada, terus kita offset kembali untuk buat daun pintunya. Ini kita lebihkan 10. Nah, seperti ini. Untuk variasinya kita sesuaikan dengan di detail pintu di kusen. Nah, selanjutnya di atasnya kalau mau ditambahkan angin-angin atau lobster kita juga bisa buat. Contohnya di sini saya buat ukurannya 20 kali 20. Saya offset 1,5. Saya buat X seperti ini untuk variasinya. Kita kopikan di sini. Untuk lebarnya sih bebas, yang penting kelihatan bagus. Jadi kita sesuaikan. Di sini saya ada 2 lobster, terus saya move ke atas 10 cm. Nah, pintunya sudah jadi. Kita kembali ke potongan. Terus di sini kosong ya. Di sini sebelah kanan pintu ini kosong, dan di sini kita ganti garisnya berdinding. Nah, di kosong ini kalau lihat di potongan ini akan jadi tembok seperti itu. Nah, untuk di sebelah kanan itulah kamar mandi. Kita bisa copy toiletnya di denah, kita taruh di potongan, terus ada segitiga kecil ini kita buat yang tampak samping atau set. Kita tinggal putar, terus kita sesuaikan taruh di dalam kamar mandi. Oke, begitu untuk isian dari ruang-ruangan. Oke, langkah selanjutnya adalah memberi keterangan dan juga finishing. Nah, kita akan contohkan di sini ada keterangan-keterangan, dan juga finishingnya adalah berupa garis-garis ketebalan dan juga ukuran. Nah, kita langkah pertama kita kopikan saja ukuran yang ada di denah, kita pindahkan ke bawah, di bawah pondasi. Kita sesuaikan dengan ukurannya yang ada. Di sini kita sesuaikan di garis as. Kita juga tambahkan di sini kalau kurang di dimensi style, di dimensionnya. Nah, kita samakan dengan MA. Nah, kita juga atur untuk jarak ukurannya. Nah, setelah itu kalau sudah, kita akan buat garis asnya menggunakan line. Di sini as berupa grid ya, yang berbentuk vertikal. Ini garis bantunya kita sudah tidak pakai. Nah, garis kita menggunakan line, terus kita pakai layar as. Kita akan lebihkan 100 cm ke atas dan juga ke bawah. Setelah itu kita tinggal kopikan ke kanan dengan jarak yang sudah kita tentukan, yaitu 250, 450 dan juga 600. Nah, jadi kita mendapatkan grid yang vertikal dengan jarak lebihnya itu adalah 100 cm. Dan selanjutnya kita akan tambahkan line di sini sebelah kanan. Kita juga akan lebihkan 100 dan juga 100 di atas. Itu untuk garis elevasi. Kita ambil simbol di tool palette di bagian sivil, kita ambil yang metrik. Nah, kita oke saja, kita taruh di bagian atas. Nah, elevasinya kita hapus saja karena kita tidak pakai itu. Nah, ini tinggal kita skala hampir 10 kali lipatnya biar agak besar, terus kita taruh titiknya di pertemuan garis grid dan juga garis elevasi. Setelah itu kita tambahkan teks ya. Di sini teksnya ada 2 teks dengan settingan yang 100. Kita tulis di sini namanya tinggi bangunan 1, dan juga di bawahnya kita beri elevasinya. Kita ganti dulu teksnya. Nah, kita copy untuk di bagian bawahnya kita ganti EL untuk elevasi, dan elevasinya di sini plus 644 meter.
Nah, kita sesuaikan dahulu, kita setting biar rapi, terus kita tinggal kopikan saja tulisan beserta simbolnya. Kita pastekan di titik-titik pertemuan grid yang horizontal dan juga garis elevasi. Nah, setelah kita kopikan, tinggal kita setting ulang tulisannya dan juga elevasinya sesuai dengan elevasi yang sudah diukur. Mulai dari tinggi bangunan 1, 2, terus ada ring balek, kita ganti ukurannya, dan kalau bertumbuk seperti ini kita tinggal copy di bagian ke atas, kita pindahkan di bagian atasnya biar kelihatan tulisannya. Itu juga sama untuk di lantai 1 dan juga elevasinya yang tertumpuk seperti ini, kita bisa pindahkan agak ke atas, dan yang bagian bawah kita juga akan turunkan ke bawah sedikit biar tulisannya kelihatan. Ini elevasi lantai satunya pakai simbol plus minus 0.00. Untuk bagian bawahnya MTA atau muka tanah aslinya itu sudah minus 30 cm, kita tulis 0.30, dan paling bawah adalah pondasinya, elevasinya minus 120 atau 1.20 meter. Nah, setelah elevasinya sudah terdapat tulisannya, kita akan menambahkan di bagian bawah ini kode kolomnya. Kita tinggal ambil di denahnya A, B, E, dan F, dan kita tinggal kopikan saja ke bawah seperti ini, A, B, E, F, terus garisnya kita naikkan saja. Nah, setelah itu kita sudah berikan keterangan kolom, lanjut kita akan memberikan keterangan yang ada di dalam ruangannya. Di sini ada keterangan dan juga segitiga penunjuk elevasi. Kita buat segitiganya dulu, ukurannya 20 cm, terus tengahnya 10 cm. Nah, kita satukan menjadi bentuk segitiga. Kita kopikan ke bawah itu 5 cm, terus tengahnya kita hapus, terus kita kasih heads. Ini variasi, kalian juga bisa buat model yang berbeda, yang penting ada bentuk segitiga dan menunjukkan titiknya. Nah, ini dan elevasi yang bawah itu untuk menunjukkan ketinggian lantainya, sedangkan yang atas nanti kita buat keterangan plafonnya. Nah, kita di sini copy tulisannya. Nah, tulisannya terlalu besar, kita tinggal kecilkan dari 25 jadi 12.5. Di sini kita ganti keterangannya kamar tidur 1 spasi plus minus 0.00 di atas segitiga yang kita buat. Nah, segitiganya tadi juga ditaruh di atas lantai. Nah, setelah kita setting di sini, kita tinggal kopikan untuk di bagian tengah, dan juga bagian kamar mandi. Kamar mandi kita tinggal move ke bawah 5 cm. Nah, kita ganti kamar mandi atau WC dengan keterangan elevasinya minus 0.05. Untuk di tengah kita ganti ruang makan dengan elevasi yang sama 0.00. Untuk bagian atas kita mirror saja tadi segitiganya biar menunjukkan ke atas. Keterangannya kita copy dulu di atas. Yang di sini ada plafon. Oh ya, di sini kita tambahkan FFL atau finishing floor-nya untuk menunjukkan bahwa itu adalah finishing yang kita tulis elevasinya, yaitu di keramiknya, di atas keramik. Nah, di atas kita ada plafon. Untuk ketinggiannya adalah 3.00, kita di depannya kasih CH atau ceiling height, ketinggian dari plafon. Kita tinggal kopikan, yang pinggir kita kopikan di tengah dan juga di sebelah samping kanan. Nah, setelah itu kita akan beri keterangan untuk kuda-kuda rangka bajanya.
Di keterangan ini kita pakai teks yang 100, namanya rangka berjaringan. Oke, kita rapikan, kita ganti teks. Nah, terus ini garisnya diperpanjang sedikit. Oke, nah dikit ini garisnya kita properties, ketik PR, enter. Nah, untuk panahnya kita tambahkan jadi 10 biar agak besar. Kita kopikan untuk penulisan di trasramnya. Rangka berjaringan kita ganti trasram dengan 1 PC atau semen banding 3 pasir. Kita rapikan saja seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan beri ukuran. Di sini juga ada ukuran trasramnya. Kita tambahkan di sini 50 cm dan sebelah kanan itu adalah 100 cm. Tulisannya kita samakan bentuk teksnya. Oke, lainnya kita ini juga teks. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan beri ini garis MTA-nya, berupa arsiran dan juga garis penebal yang mengelilingi gambar kita. Nah, langkah selanjutnya kita buat layer dulu, layer baru dengan nama 3. Nah, 3. Terus untuk warnanya kita warna yang agak terang, kita pilih kuning. Ketebalannya sesuai dengan namanya 3, berarti 0.3. Kita klik 2 kali, kita gunakan layer tersebut, kita buat garis tanah aslinya di sini ke kiri 50 cm. Kita ulangi menggunakan polyline, kita mengelilingi pondasinya, atau lebih tepatnya mengelilingi garis tanah galiannya sampai ujung. Nah, terus di sebelah kanan kita lebihkan 50 cm. Nah, kita juga mengelilingi garis menggunakan polyline untuk yang atas, tinggal kelilingi saja. Ini untuk menjadikan gambar kita lebih menyala dan tidak kaku. Perbedaan garisnya akan kelihatan. Nah, selanjutnya kita akan beri garis atau arsiran tanah asli. Kita tinggal offset 5 cm, kita tutup garis untuk tanah aslinya. Untuk asnya kita hatch dulu, terus kita head menggunakan edge. Nah, kita hati-hati di sini, skalanya kita bisa kecilkan. Terus angle-nya kita ganti 45 derajat. Nah, seperti ini. Tinggal garis yang di luar kita hapus saja. Dan hasilnya seperti ini. Dan asnya kita kembalikan. Oke, langkah terakhir adalah kita beri keterangan gambar dan juga setting layout. Kita tinggal kopikan saja di tulisan denah ini, dari denah ke jadi potongan. Setelah itu kita ganti jadi potongan melintang. Kita setting di bagian bawah gambar seperti ini, kita buat center. Setelah itu kita akan setting di layout dengan cara kita mengcopy gambar di denah itu, more and copy, pilih bawah, terus kita copy, akan muncul seperti ini. Kita rename menjadi potongan. Nah, potongan itu kita masuk ke MV-nya, diklik 2 kali. Setelah itu kita pilih gambar yang tadi, sesuaikan, terus skalanya juga diganti 1:100. Nah, sesuaikan di atas ya, di atas kita 1:100. Nah, klik 2 kali di luar. Nah, untuk keterangannya kita ganti, denahnya kita ganti menjadi potongan. Oke, terus ada skalanya tetap. Untuk tanggalnya disesuaikan dengan tanggal sekarang gambar kalian, dan juga untuk
nomor gambarnya kita ganti 2 karena urutannya adalah nomor 2. Oke. Nah, dari situ kita coba preview di plot, terus kita preview, lihat gambarnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum, dari ketebalannya dan juga ukurannya apakah sudah sesuai. Di sini saya contohkan yang perlu kita ganti adalah notasi elevasi ini terlalu tebal ya, kita harus ganti, atau kita ganti layarnya saja. Kita kembali ke model elevasinya, simbol elevasinya kita seleksi semuanya. Nah, ini menggunakan layer 0. Nah, kita ganti layarnya jadi layar archer biar lebih tipis garisnya. Nah, setelah kita ganti, kita kembali lagi ke layout. Nah, kita lihat di preview apakah sudah. Nah, di sini lebih tipis ketimbang yang tadi. Nah, kita cek ulang lagi sebelum kita plot. Nah, yang di bawah ini nantinya akan untuk gambar potongan yang memanjang, contohnya seperti ini. Nanti kita gambar di bawah potongan melintang untuk video selanjutnya. Mungkin itu video dari tutorial menggambar potongan melintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.